Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Wah, Kak Via lagi ada di istana nih. Istana raja siapa ya? Kalau kalian mau tahu, ikutin firman Tuhannya ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai ibadah kita. Berkatilah kakak guru skala minggu yang memberitakan firman Tuhan dan adik-adik yang mendengarkannya agar serius dan tidak bercanda. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita lebih bersemangat lagi dengan menyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Adik-adik, siapa yang seminggu ini berantem sama kakak adik? Gak nurut sama mama papa, gak habisin makanannya, gak habisin susu. Nah, untuk itu, mari kita mengaku dosa kita dan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kita perbuat baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah
Adik-adik, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Ya Tuhan, maafkan kami jika seminggu ini kami telah berbuat dosa. Kami terkadang tidak turut oleh orang tua, berantem dengan kakak adik, tidak menghabiskan makanan, dan terkadang melukai hatimu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang raja yang jatuh sakit, lalu sembuh berkat pertolongan Tuhan. Siapakah raja itu? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Raja Hizkia adalah Raja Yehuda. Dia berumur 25 tahun ketika diangkat menjadi raja. Dan dia kemudian menjadi raja selama 29 tahun. Raja Hizkia memerintah dengan baik, hatinya terpaut kepada Tuhan dan tidak pernah menyimpang. Sehingga Tuhan memberkatinya selama Raja Hizkia memerintah. Suatu hari, Raja Hizkia sakit keras. Dan seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Yesaya bin Amos datang kepadanya dan mengatakan, Raja Hizkia, Tuhan telah berfirman kepadaku, kau akan mati karena sakitmu sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Mendengar itu, Raja Hizkia merasa sangat sedih. Namun dia tidak berputus asa. Dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan sambil menangis, supaya Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk sembuh dan hidup lebih lama. Dan Tuhan mendengar doa Raja Hizkia ini. Kemudian Nabi Yesaya yang tadinya hendak pulang, disuruh Tuhan untuk kembali lagi dan berkata kepada Raja Hizkia, Raja Hizkia, Tuhan telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Engkau akan hidup, penyakitmu akan disembuhkan, dan engkau akan hidup 15 tahun lagi. Raja Hizkia senang sekali mendengar hal ini. Dan benarlah, dia sembuh. Dan pada hari yang ketiga, ia pergi ke rumah Tuhan. Kemudian ia menjalankan 15 tahun lagi dari umur yang ditambahkan kepadanya dengan memerintah dengan baik. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana tadi dramanya? Keren kan? Nah, sebelum kita membahas drama tadi, kita mau berdoa dulu yuk, supaya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami hari ini untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, jadi kayak yang tadi udah kita lihat, tadi kan ceritanya tentang seorang raja tuh yang sedang sakit. Namanya raja itu Raja Hizkia. Dia itu raja yang baik, memerintah dengan baik, mendengarkan firman Tuhan. Tapi kemudian dia sakit keras. Dia sakit keras sampai kemudian Nabi Tuhan, Nabi itu adalah orang yang melalui dia Tuhan berbicara, datang. Nama nabinya tadi Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bilang gini, Raja,
kamu akan mati karena sakitmu udah gak bisa disembuhin lagi. Rajanya sedih banget. Dia sampai nangis terseduh-seduh. Tapi selain dia merasa sedih, dia juga berjanji untuk tidak putus asa. Jadi si Raja Hizkia tadi berdoa nih sama Tuhan. Tuhan, sembuhin aku Tuhan. Karena si Raja Hizkia masih ingin berbuat banyak lagi untuk kerajaannya. Terus Tuhan dengar nggak si Raja Hizkia? Ternyata Tuhan dengar. Tadi kan nabinya bilang tuh sama si Raja, Raja, kamu akan mati Raja, karena sakitmu udah nggak bisa sembuh. Terus kan nabinya pulang tuh. Belum sampai keluar dari istana, ternyata Tuhan sudah mendengar doa Raja Hizkia. Si Nabi Yesaya-nya balik lagi dan bilang, ternyata Tuhan mendengar doamu Raja. Doamu yang sungguh-sungguh dan sambil menangis itu. Kamu akan hidup dan umurmu ditambah berapa tahun tadi katanya? 15 tahun lagi. Raja Hizkia-nya seneng banget. Karena ternyata selain dia sembuh, dia juga ditambah umurnya 15 tahun lagi. Nah, yang kita mau dengar hari ini, yang sudah kita dengar hari ini, itu adalah Tuhan juga berbicara nih sama kita. Kadang-kadang kan kita sakit tuh. Terus kemudian kita rasanya misalnya sakit perut nih karena telat makan. Aduh, sakit perut banget. Terus kita bilang tuh sama mama. Terus mama kita ngasih obat. Dan setelah itu berdoa bareng. Tuhan, sembuhkanlah anakku. Mamanya doa gitu. Terus anaknya juga berdoa, Tuhan sembuhin aku Tuhan. Perutku sakit banget. Nah, Tuhan juga mendengar doa kita yang meminta kesembuhan itu. Terus selain itu, Tuhan juga tambahkan umur loh sama kita. Siapa yang setiap tahun kalau ulang tahun, niup kue ulang tahun? Kayak kue ulang tahun yang ini nih. Keren banget ini. Kue ulang tahunnya gede. Setiap kita ulang tahun, kita juga harus bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan menambahkan 1 tahun lagi umur kita. Kayak Raja Hizkia tadi tuh. Aku sembuh dan umurku ditambah. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kita itu kalau misalnya mengalami sakit, kita mengalami kesedihan, kita berdoa sama Tuhan. Terus kalau kita mengalami kebahagiaan seperti ulang tahun tadi, kita juga berdoa sama Tuhan, bersyukur. Kita mau jadi anak yang bersyukur ya, Dek? Oke. Nah, aktivitas kita hari ini juga kita mau gambar kue ulang tahun. Nanti minta tolong mama atau papa atau kakak untuk bikin kue ulang tahun, gambarnya aja. Nanti adik-adik warnain keren banget. Terus habis itu bisa ditempel di buku, di dinding. Seperti itu nanti difoto, terus dikirim ke kelas balita. Oke, gitu ya. Jadi anak yang bersyukur dan kalau ada kesusahan, jadi anak yang berdoa sama Tuhan minta tolong. Oke, itu cerita kita hari ini. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mengakhiri kebaktian kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mampu belajar dari Raja Hizkia yang saat sedih meminta pertolongan kepadamu dan ketika mendapatkan berkat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan